Saya khawatir, Pak. Ini adalah semacam skenario besar yang pada saatnya akan bisa mengkooptasi kampus, memangku, tidak berkutik, kemudian akhirnya membungkam. Kalau kemudian caranya perguruan tinggi mengelola sendiri, saya kira kita hanya membagi-bagi, memunculkan persoalan baru. Akankah negara menanggung biaya operasional kalau kita misalnya mencari terobosan itu? Pak, tapi kan harusnya dicoba, Pak Rektor. Betul, tapi coba itu juga harus realistis, Bang. Pekerjaan rumah perguruan tinggi masih banyak, Bang. Kalau dicokin dengan tambang, saya justru khawatir ada kebocoran energi di tempat yang tidak seharusnya. Seluruh visi misi perguruan tinggi bisa terancam kalau kemudian mereka masuk ke sini. Pengabdian masyarakat dijungkir balikkan logikanya menjadi konflik dengan masyarakat. Benarnya. Artinya Anda yang mengatakan daripada mereka yang rampok, lebih baik kami yang kelola. Iya. Wow, itu perlu juga kita pertimbangkan. Iya. Kita terima dengan konsorsium, Bang. Konsorsium. Harus konsorsium. Forum saya ini, Akbar Faisal Unsensor, selalu kami giring menuju masa depan. Begitulah seharusnya. Jika kemudian para penonton, anda-anda sekalian melihat bagaimana kami kadang-kadang tidak ingin terlibat pada isu yang berkembang, meskipun besar, tetapi menurut kami itu hanya sempilan isu, itu karena pertimbangan itu. Tetapi kemudian untuk isu ini kami harus terlibat. Dan tampaknya saya dengan berani mengatakan kami sudah bersikap. Apa sikapnya? Nanti kita lihat. Yang saya maksud adalah keputusan pemerintah. Saya harus berhati-hati menggunakan kata keputusan sebab belum ada undang-undangnya. Tetapi tampaknya dari narasi pemerintah itu tampaknya sudah hampir menjadi keputusan. Kita sebut saja setengah keputusan sambil menunggu putusan formalnya. Memberikan hak dan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Kaget saya, sebab ini adalah yang fase kedua setelah memberikan kepada Ormas. Kami sudah bersikap di sini tentang bagaimana hak pengelolaan tambang itu diberikan kepada Ormas. Menolak atas berbagai pertimbangan. Dan Anda lihat kemudian isunya tenggelam. Muncul lagi ini dan juga membelah pikiran publik. Tapi ternyata memang ini bukan yang baru. Hak pengelolaan tambang ini telah pernah diberikan kepada perguruan tinggi di masa lalu. Kita lihat datanya. Ini ada, saya mengambil catatan dari Tempo, teman-teman Tempo, izin saya gunakan datanya. Ada 8 perguruan tinggi yang pernah mendapatkan hak pengelolaan tambang. Gajah Mada, UGM maksud saya, IPB Bogor, Mula Warman, kampusnya Jamil ya. Kemudian Cendrawasih Jayapura, Papua, Hasanuddin di kampung saya, Lampu Mangkurat juga, Tanjung Pura dan Patimura. Dan luasnya besar-besar. Statusnya sudah dicabut. Itu pada tahun 70-an dan 80-an. Banyak alasan kenapa kemudian gagal hak pengelolaan pada masa itu. Ini salah satunya adalah universitas tidak mampu mengelola HPH secara optimal dan seterusnya kita tahulah. Intinya sebenarnya janganlah melakukan sesuatu Anda tidak pahami. Sesederhana itu sebenarnya. Oke, kita bahas. Telah hadir di forum saya ini orang-orang yang saya layak untuk berbicara. Yang pertama adalah Pak Asep Saifuddin Jahar, Rektor UIN Jakarta. Ya. Atas berbagai pertimbangan kami undang. Yang kedua, Saudara Muhammad Jamil, Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, yang galak soal tambang. Di ujung telepon sana itu lewat Zoom telah bergabung pula Prof. Fatul Wahid, Rektor UII. Selamat bergabung Prof. dari Jogja. Terima kasih Bang Akbar. Ya, baik. Kita diskusikan. Saya mulai ke Pak Asep dulu. Pak Rektor, kami mengidentifikasi tampaknya Anda memang kan belum, keputusannya belum ada. Bahkan tawaran itu
nggak jelas juga sebenarnya kan. Belum ada dalam bukti secara formal gitu diberikan kepada Anda. Tapi tampaknya sikap Anda itu bisa menerima kalau itu diberikan kepada Anda. Semacam apa yang tentu menjadi kebutuhan perguruan tinggi saat ini di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, yang menjadi modal atau problem utama adalah masalah anggaran. Baik UI, UGM, di UIN, di Kementerian Agama juga masalah anggaran. Dan juga keterbatasan negara memberikan anggaran juga karena dananya memang terbatas untuk dibagi-bagi. Nah, kalau saya menangkap dalam konteks tambang ini, jika memang dikelola dengan baik secara konsorsium loh Bang. Konsorsium lah ya, bukan hanya misalnya UGM ngelola sendiri, tapi ada konsorsium. Itu akan menjadi suatu loncatan ataupun juga tambahan nafas lah bagi perguruan tinggi. Karena kalau kita lihat sampai 100 tahun sekalipun, perguruan tinggi di Indonesia kalau diberikan dengan cara penganggaran ataupun penganggaran seperti ini rata gitu, tidak akan ada yang menonjol. Sampai 50 ranking 50 dunia pun nggak bakal ada yang nyampe. Karena dari anggaran itu sendiri. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa kami terpaksa menerima ini karena kami ingin kampus kami lebih baik, setidaknya masuk pada 100 peringkat dunia dan menghadapi kendala anggaran itu. Tapi kita harus beranalogi dulu. Selama ini tambang digunakan oleh siapa? Oleh swasta kan? Oke. Loh, apakah kita tidak mengkritik pengelolaan swasta selama ini? Nah itu poinnya. Sudah berapa mereka menikmati gitu loh. Mengeruk, bahkan hasil alam ataupun juga lingkungan rusak. Sementara kita mau dialihkan ke perguruan tinggi, katakan begitu. Kita mempermasalahkannya, tapi kita cek dulu seperti apa problemnya, kemampuannya gitu loh. Karena saya memahami di dalam konteks dunia saat ini, kadang yang lebih banyak merecokin diri kita sendiri Bang. Harus diingat loh, itu ada sebuah sebenarnya invisible power sebenarnya yang bergerak di Indonesia dari dulu itu. Seperti apa itu? Ya contoh misalnya kita mau mendirikan dulu tenaga nuklir. Oke. Negara lain yang sudah maju mengerjakan nuklir, kita direcokin, wah nuklir jangan, nanti bahaya gini. Tidak jadi. Coba invisible siapa, power apa itu yang berada di sana? Saya ya jelas ada aspek asing lah untuk tidak maju Indonesia. Akhirnya kita tidak maju-maju ya. Dalam konteks nuklir misalnya, negara lain maju pada nuklir, akhirnya kita baru akan memulai. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya gugatan penolakan itu adalah gangguan dari para pihak yang terganggu kepentingannya? Ada. Oh iya, saya melihat gitu loh. Termasuk dunia swasta maksudnya? Ya jelas bisa jadi, bisa jadi. Kenapa? Kita harus peduli sekarang dengan pendidikan. Kelemahan pendidikan Indonesia itu adalah juga salah satunya dari anggaran. Dan anggaran memang sudah disubsidikan oleh negara, tapi terbatas. BOPTN misalnya, RM dan sebagainya. Akhirnya kita karena berbagi dengan semua yang membutuhkan, dibagi rata, tapi tidak ada yang menonjol. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana solusi anggaran ini? Udah diupayakan dari berbagai macam. Misalnya kita prioritaskan, kalau perguruan tinggi umum kita prioritaskan UI, UGM, nanti akan yang lain ngiri. Nah, bolehlah mungkin kita berkaca dari HPH. Sekarang pertanyaannya, HPH itu sendiri kegagalannya kenapa? Mungkin kita harus cek ke sananya dulu ya. HPH itu sendiri kenapa? Apakah HPH memang dulu ada sumber uangnya kah? Diabaikannya? Atau mungkin kong-kaling, dalam tanda kutip maaf ya, dengan swasta tertentu? Saya respect pada kritik Anda dalam hal bagaimana negara mengelola sumber daya alam setidaknya hari ini. Dan juga bagaimana Anda mencoba untuk men-challenge pikiran penolakan publik itu dengan mengatakan apa dulu masalahnya ketika gagal di masa lalu. Oke, kita respect Pak. Ini forum saya ini forum terbuka. Betul. Tapi pertanyaan yang paling mendasar di sini adalah agar kemudian cita-cita besar Anda dan masyarakat perguruan tinggi yang menerima tawaran ini atau yang memberikan apresiasi atau setuju pada rencana pemerintah ini untuk meningkatkan kualitas itu memang harus seperti ini. Pada bagian ini ada satu poin yang saya pengen Pak Rektor mempertimbangkan. Apakah harus keluar dari format bagaimana cara Anda harusnya membantu bangsa ini menuju masa depan dengan mengelola tambang? Kalau kita menyebut
air, hasil alam dan segala macam digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat secara seutuhnya kan dalam undang-undang itu kan. Artinya dalam konteks ini salah satu elemen institusi perguruan tinggi adalah bagian yang harus perlu menikmati langsung ataupun tidak langsung ya. Nah, sekarang perguruan tinggi kan punya SDM, punya faculty. Dan abang tadi bilang membutuhkan tenaga riset. Selama ini akan digunakan sebagai agen, tukang, atau kingmaker di dalam konteks itu. Nah, kira-kira gitu. Sehingga di mana kita akan mempercayakan ke perguruan tinggi dalam konteks riset, di dalam konteks industri. Dan itu jawabannya adalah mengelola tambang. Salah satunya. Oke. Sampai di situ Pak Rektor. Kita share dengan teman-teman. Saya ke Jogja dulu. Pak Rektor, Pak Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sikap Anda berbeda. Dan Anda lantang mengatakannya, menolak. Wah kan itu cakep itu. Itu militan banget itu. Apa pertimbangannya Pak Rektor? Ada beragam isu sebenarnya Bang. Ya. Kita lihat dari bisa 3 perspektif lah. Yang pertama isu teknis ya. Ini soal kapasitas perguruan tinggi. Betul, tadi pernah ada cerita 8 perguruan tinggi mendapatkan izin tambang, kira-kira gitu. Ternyata sejarah mencatat itu berakhir dengan kegagalan. Itu bisa jadi menjadi semacam cermin. Jangan-jangan kita ini merasa mampu, tapi sebetulnya tidak. Itu soal kapasitas. Kemudian ini soal teknis juga, terkait dengan solusi untuk yang saya dengar di banyak media dan juga termasuk dalam draft, itu ada terkait dengan bisa menurunkan UKT dalam bahasa teknisnya, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, Bang. Betul, saya sepakat dengan Prof. Asep. Ada masalah pendanaan. Cuma saya agak khawatir juga kalau perguruan tinggi merasa mendapat masalah pendanaan, kami PTS harus bilang apa, kan kira-kira gitu. Nah, ketika penambahan pendapat dari sektor bisnis itu mengurangi UKT, kita lihat deh, perguruan tinggi besar saat ini mengklaim dirinya dalam banyak laporan tahunannya, menjalankan banyak bisnis. Pertanyaannya, apakah bisnis itu sudah mengurangi UKT mereka? Sampai hari ini saya belum pernah dengar. Jadi alasan mau tambang kemudian UKT menurut saya sampai ini saya masih belum percaya Bang. Itu yang pertama. Kedua adalah isu etis. Kalau kita baca beragam laporan di jurnal ilmiah banyak, di laporan-laporan yang lain juga banyak, bahwa praktek pertambangan itu ternyata tidak kalis dari masalah. Baik itu masalah lingkungan alam maupun lingkungan manusia. Dan kita sebagai akademisi tampaknya tidak bisa dong lari dari kenyataan. Artinya itu fakta saintifik. Ketika kita menutup mata dari itu, maka saya khawatir ada praktek anti-sains yang berkembang di dunia perguruan tinggi. Padahal perguruan tinggi diharapkan mengawal perkembangan sains. Tapi dia sendiri anti-sains, mencoba menutup mata dari fakta saintifik bahwa masalah dari industri ekstraktif ini. Itu yang kedua, Pak. Isu etis. Kemudian yang ketiga, ini isu politis. Saya khawatir, Pak. Ini adalah semacam skenario besar yang pada saatnya akan bisa mengkooptasi kampus, memangku, tidak berkutik, kemudian akhirnya membungkam. Nah, saya khawatir kampus-kampus yang menerima konsesi tambang ini akhirnya sulit lagi untuk bersuara karena sakit gigi, Bang. Dan kita lihat, kawan-kawan saya juga mengatakan seperti itu. Aptisi, saya baca beritanya juga seperti itu. Saya juga pengurus Aptisi sebetulnya, tidak pernah jajar rembukan. Forum Rektor Indonesia juga katanya seperti itu. Nah, jadi ada aspek politis yang seringkali diabaikan begitu saja. Buktinya apa? Buktinya izin tambang kepada 2 ormas keagamaan, Bang. Ternyata kan buatnya menjadi semakin parau suaranya di depan penguasa kan. Oke. Padahal mereka ormas besar, apalagi perguruan tinggi yang sekecil kita ini kan. Nah itu tidak ada 3 alasan itu, Bang. Oke. Mendasar saya mencermati dengan baik. Pertanyaan pada bagian ini dulu untuk Pak Fathul itu, saya belum masuk ke area politiknya tadi pada poin ketiga tadi. 2 poin yang pertama dulu.
realitasnya memang perguruan tinggi itu bermasalah secara anggaran. Contoh misalnya di UIN saja itu dia masih defisit sekitar 600 miliar ya dari kebutuhan yang dibutuhkan setiap tahun agar kemudian seluruh visi misi mereka itu mencetak manusia Indonesia melalui UIN dan segala macam itu tercapai. Tidakkah ini juga perlu dipertimbangkan, Pak Fatul? Betul. Memang ada masalah anggaran, Bang. Cuma pertanyaannya adalah apakah kampus kemudian lari ke bisnis yang kontroversial itu? Itu pertanyaannya. Apakah ada alternatif lain untuk mendapatkan dana? Satu. Kemudian yang kedua, saya akhirnya mempertanyakan komitmen dari negara terhadap pengembangan sektor pendidikan ini seperti apa? Betul, kalau kita lihat anggarannya katakanlah 20%. Tapi kalau kita lihat proporsinya, Bang. Misalnya untuk pendidikan tinggi deh, kita lihat pos anggaran 2024 misalnya. Ya. Di 665 sekian triliun yang diberikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi saat itu kurang dari 100 triliun, Bang. Ya, karena harus terbagi pada 17 kementerian lembaga. Dan di sektor pendidikan tinggi, Bang, itu hanya 38,8 triliun, Bang. Untuk seluruhnya ya? Betul, itu hanya sekitar mungkin kalau 5,8% lah dari anggaran pendidikan total. Apa poin dari sini, Pak Fatul? Artinya apa? Pemerintah tidak memberikan perhatian yang serius terkait dengan pengembangan pendidikan tinggi. Oke. Sampai di situ kita tahu kuncinya seperti apa. Muhammad Jamil, Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Jaringan Advokasi Tambang. Anda memang sudah lama bermain pada isu ini, tetapi kemudian lebih repot lagi karena ada isu ini. Apa catatan Anda menyangkut ini? Ya, yang pertama catatan kami di Jatam itu sebenarnya komunikasi publik yang pertama. Kami melihat DPR selalu bilang bahwa ini mandat dari putusan MK. Putusan MK nomor 77 dan 37. Oke. Padahal kalau kita baca putusan MK itu saya sendiri lawyernya, Bang. Salah satu perkara 37 itu. Oke. Dan itu dikabulkan sebagian oleh MK. Yang kami mintakan negara harus berdaulat atas sumber daya alamnya. Waktu itu kontrak-kontrak tambang jangan diperpanjang. Harus kembali ke negara. Nah, tidak ada satupun klausul tambang untuk ormas, tambang untuk perguruan tinggi. Nggak ada di situ. Nggak ada. Artinya Anda ingin mengatakan ini pemerintah membuat terjemahan bebas gitu? Betul. Tiba-tiba muncul ide itu. Setelah kita baca kami jadi heran. Okay. Ini ide dari mana? Oke lah kalau begitu. Tapi kemudian berkembang. Kita baca tuh draftnya. Nah, di dalamnya yang ingin diberikan oleh perguruan tinggi ternyata tambang secara prioritas. Maknanya tidak mengikuti lelang tuh. Padahal kalau di undang-undang di masa Pak SBY sampai sekarang sebenarnya tambang bagi swasta itu wajib lelang. Nah, sementara ormas keagamaan, perguruan tinggi, saya kira itu terjemahannya tidak sama dengan BUMN. Nah, tapi disamakan dalam undang-undang itu. Yang menjadi catatan kami adalah seperti yang Abang sampaikan di awal, kami ini yang galak soal, kami tidak galak sebenarnya soal tambang, Bang. Tapi kejam. Kami galak soal daya rusaknya. Oke. Oke. Nah, karena catatan kami begini, kami menemukan ya, sepanjang misalnya di waktu saya masih di Kalimantan Timur, di 2011 itu, sampai sekarang kami mencatat ada 51 anak meninggal di lubang tambang. Itu baru dari lubang tambang tuh? Di lubang tambang itu baru pun kami catat dari 2011. Tentu saja itu bukan hanya angka-angka ya kan. Dan saya ketemu langsung, saya lihat, ketemu langsung sama keluarga saudara mereka. Tunggu dulu, saya ingin kembali pada putusan tadi itu kan katanya Anda pengacaranya atau Anda yang bersidang di situ. Bolehkah jelaskan apa sebenarnya gugatan Anda masa itu dan kemudian putusannya seperti apa? Tapi tiba-tiba dalam hal ini pemerintah, terkhusus lagi Kementerian SDM, tampaknya itu melakukan penerjemahan bebas. Bisa jelaskan ke kita nggak sedikit? Bisa. Nah, ada 4 poin setidaknya dalam gugatan itu. Yang pertama, kita minta itu bahwa wilayah-wilayah yang sudah kritis, sudah tidak memenuhi daya tampung dan daya dukung, tapi itu ditetapkan jadi izin tambang, mestinya izin tambangnya dicabut. Atau wilayah IUP-nya dikecilkan. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, pasal 162 di Undang-Undang Minerba yang menurut kami itu benar-benar membungkam daya kritis warga itu.
Barang siapa yang menghalang-halangi dapat dipidana 1 tahun dan penjara denda 100 juta. Oke. Nah itu kan sangat berbahaya karena makna menghalang-halangi terlalu luas, bisa ditarik karet aja. itu. Karet. Ah. Nah itu kami minta untuk dihapus saja. Toh ada pasal pidana yang lain kalau pengerusakan dan sebagainya. Dihapus nggak? Nggak dihapus. Nah, Oke. lalu yang kami minta juga selanjutnya adalah soal ini yang paling krusial sebenarnya, kontrak karya dan PKP 2B. Oke. Nah, ini kan sebenarnya dari zaman presiden jauh sebelumnya ya, Orde Baru begitu. Kontrak karya ini kan rata-rata menyalahi undang-undang yang telah dibikin di 2009. Oke. Di zaman Pak SBY. Nah, Pak SBY bilang kontrak harus berakhir. Oke. Seluruhnya harus menjadi izin. Agar apa? Agar negara berdaulat. Persoalan yang kedua di kontrak ini adalah luasannya, Bang. Di undang-undang kita bilang untuk tambang batubara itu maksimal 15.000 hektar. Tapi di PKP 2B yang sekarang kontrak batubara ada yang 150.000 hektar. Itu Braukul di Kalimantan Timur. Kaltim Primakul juga jauh melampaui itu. Nah, Jadi dua aturan perundang-undangan ini itu saling tabrak. sebenarnya ada mengarah ke perubahan. Oke. Tapi kemudian di 2020 kan di ketentuan-ketentuan itu dihapus seluruhnya, Artinya apa? direvisi melalui 3 2009. Akhirnya yang terjadi adalah boleh memiliki seluas apapun. Boleh diperpanjang otomatis pada akhirnya, Bang. Secara hukum masuk nggak logikanya? Kontrak ketika dia diperpanjang, Bang, dia berubah menjadi izin. Secara hukum masuk nggak logikanya? Oke. Harusnya kan tidak. Kalau kontrak diperpanjang tetap kontrak dong. Oke. Kan gitu. Saya ketemu satu isu baru nantinya yang kan ini kan soal tambang ini luar biasa betul ya. Saya mencoba untuk membawa narasi Anda tadi pada situasi yang kita bahas tadi ini. Dalam catatan Anda atau mungkin informasi yang Anda miliki, sebenarnya yang teman-teman perguruan tinggi sedang debatkan itu lahan mana sih yang mau diberikan ke mereka? Siapa tahu PHB juga gitu loh. Sampai sekarang yang yang ormas-ormas itu sampai sekarang juga mengatakan nggak jelas juga barang ini. Kalau lahan-lahannya, kalau kita baca di draft dan naskah akademik, kan saya baca dokumen itu, ternyata untuk ormas ini ormas keagamaan ini khusus untuk bekas PKP 2B tadi, untuk batubara. Karena ormas ternyata batubara, Bang. Kalau perguruan tinggi ini tambang mineral. Pokoknya apa saja. Mineral apa saja, tapi dia bekas kontrak karya juga. Tapi kan kalau mineral itu mulai dari batu bara sampai emas. Bukan, mineral itu nikel, timah, emas, itu mineral. Batu bara sendiri. Berarti non batu bara. Non batu bara. Ini Oh. untuk perguruan tinggi. Wah, lebih cepat kaya mereka nantinya kalau dapat emas gitu Nah, kan. justru itu masalahnya. Karena mineral ini tidak seperti batu bara, Bang. Oke. Batu bara justru lebih mudah. Batu bara mudah, tinggal gali, angkut, jual. Mineral harus ada smelter. Dalam hal bacaan Anda menyangkut dengan rencana itu, perguruan tinggi ini mengelola sendiri termasuk pembiayaan atau boleh menggandeng pihak lain? Nah, itu masalahnya sebenarnya yang harus kita bicarakan. Oke. Caranya itu bagaimana? Kalau kemudian caranya perguruan tinggi mengelola sendiri, saya kira kita hanya membagi-bagi, memunculkan persoalan baru. Kenapa? Karena selama ini kami mencatat perguruan tinggi itu terlibat dalam tambang kok, meskipun pada akhirnya dibilang oknum. Seperti Ya. apa? Misalnya dalam AMDAL. Oh, oke. Dokumen AMDAL. Kan perguruan tinggi atau dosen-dosen terlibat dalam penelitian Iya. AMDAL. Coba kita cek AMDAL se-Indonesia, Bang. Ada tidak satu AMDAL yang dibuat lalu ujungnya menyatakan bahwa tambang tidak layak di situ? Pernah ada nggak? Nggak pernah ada. Oke. Ujungnya adalah pada akhirnya AMDAL hanya menjadi alat untuk memperlancar bisnis tambang. Padahal dia harus fungsi kontrol gitu loh. Anda ingin mengatakan bahwa wahai para perguruan tinggi yang mahasiswanya banyak dan hebat itu, Anda tidak layak mengelola tambang. Untuk kalau yang kita lihat selama ini, saya kira penting itu untuk dibicarakan. Karena Saya butuh sikap di sini, Adinda. ya harusnya tidak. Karena Tidak, kami ya? terlantar, Bang. Saya mahasiswa, dosen saya penelitian AMDAL, mereka nggak masuk ngajar. Oke. Oke. Hanya harus kalian kasih Iya. tambang. Kan? Pak Rektor, Pak Asep. Ya. Ada dua sikap yang tampaknya tidak berbarengan dengan Anda. Satu sisi dari teman Anda sendiri, dari kalangan perguruan tinggi, dan juga dari teman-teman yang memang aktif di Ya. soal tambangnya. Apa jawaban Anda? Tadi Jamil bilang bahwa pengelola
orang yang bahkan mengikuti dalam pengelolaan tambang orang dari perguruan tinggi kan. Nah sekarang pertanyaannya kemudian abang bilang ini atau yang Pak Fathul Wahid, wah perguruan tinggi mereka sebenarnya sebagai thinkernya kan, researchernya kan, pelakunya kan sebenarnya. Cuman mereka bekerja untuk orang lain. Itu bekerja untuk orang lain. Nah, sekarang kami UIN punya prodi tambang. Prodi tambang. Oke. Kita punya namanya prodi Fikes, kesehatan masyarakat, kedokteran dan pengabdian. Kalau itu dikolaborasikan, Bang, di dalam konteks bagaimana menjaga lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat dan sebagainya, perguruan tinggi. Tapi bukan UIN secara sendiri atau kolaborasi dengan UI, UGM, kemudian kita buat holding. Wah, betapa. Makanya maksud saya harus ada regulasi yang memberikan jaminan, yang memberikan juga pengelolaan yang baik sehingga dia di dalam konteks pendanaan. Coba Bang, Harvard dan lain sebagainya maju karena apa? Karena endowment. Indonesia gak ada 100 tahun tunggu pun gak bakalan nyampe level 5 pun karena masalah itu. Saya sedikit agak memahami keluhan seperti ini Pak Rektor. Ya, bukan, harus difahami bukan agak harus difahami. Nah, maksud saya adalah sudah lama kita dengarkan keluhan seperti ini, tetapi juga dari pihak perguruan tinggi yang memang jadi rumit ya situasinya ya. Dari pihak perguruan tinggi itu lahirnya lebih lebih realistis. Ya sudah, daripada perguruan tinggi saya, kampus saya mandeng nggak ada kegiatan, maka harus cari jalan. Salah satunya adalah perbanyak aja mahasiswa diterima kan segala macam. Belum lagi harus melalui mekanisme aturan pemerintah soal BLU lah dan segala macam gitu ya. Tapi kan pertanyaan pada bagian ini adalah Pak Rektor, Pak Asep, tidakkah ini membahayakan tujuan utama perguruan tinggi? Mencetak intelektual sebagai fondasi utama membangun peradaban dan kemajuan dari sebuah bangsa. Kalau kemudian Anda sibuk memikirkan soal bagaimana pembangkit mulut tambang, jeti, berapa harga mineral segala macam, itu Anda akan kehilangan fokus loh. Oh enggak Bang, harus ada divisinya Bang. Semuanya kan ada akademik, ada non akademik. Jangan dikuras atasnya beda-beda, semuanya juga ada divisinya. Sekarang kenapa dibuat PTNBH? Ada itu sebagai divisi holding yang mengurusin usaha secara profesional. Cuman kontribusi langsung ke perguruan tinggi. Secara teoretik begitu Pak Rektor. Tapi kan ya peristiwa-peristiwa harian universitas kan itu berpendar di ruang publik. Bagaimana misalnya kampus secara sadar itu melibatkan diri pada politik. Rektor berlomba-lomba menjadi rektor sebagiannya. Saya nggak tahu Anda gitu ya. Jadi menteri gitu kan, dekat dengan kekuasaan, menjadi komisaris, bahkan ketika masih jadi rektor. Saya nggak terlalu yakin kemudian seluruh pikiran-pikiran yang luar biasa bernas tadi itu bisa diterjemahkan. Belum lagi kalau pemilihan rektor mencari dukungan menteri karena ada 30% dukungan menteri di situ dan seterusnya. Saya nggak terlalu yakin Pak Rektor. Kalau pola berpikir kita diformulasikan seperti sekarang, iya. Yang kayak tadi abang bilang kan, oh ada perebutan untuk rektor dan sebagainya. Kita coba berkaca perguruan tinggi maju di luar negeri. Itu mereka punya saham Bang, punya share di berbagai perusahaan sehingga dia bisa maju. Itu yang harus kita pikirkan. Dia tidak bisa beranjak dari SPP. SPP yang berapa persen? Ya betul. Gak ada. Atau dari negara gak ada Bang. Mereka berusaha dari endowment, kemudian dari perusahaan-perusahaan, kerjasama dengan industri. Dan itu tidak dilakukan oleh perguruan tinggi Indonesia. Kenapa? Karena tadi frameworknya, mindsetnya masih di situ. Ya, mindsetnya hanya mengandalkan dari dana SPP. Ya, kalau begitu kemudian, saya mencoba mendebat Pak Rektor. Ya. Karena forum ini harus memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Kenapa kemudian tidak mencari sebuah terobosan? Katakanlah begini. Ada yang berani dong. Tadi kan Pak Fathul sudah mengatakan dari 600 sekian triliun itu yang masuk ke pendidikan sektor pendidikan hanya sekian, dan yang sampai ke perguruan tinggi hanya sekitar 30 sekian. Ya, saya juga akan menggugat itu Pak. Sudah lama saya pikirkan. 20% di konstitusi untuk pendidikan itu terpecah kepada 17 kementerian lembaga, itu juga problem. Sampai sekarang kita tidak pernah mereview apa berhasil atau tidak. Tapi saya kembali ke laptop. Kenapa tidak mencari jalan keluar? Misalnya gini, Pak Menteri Keuangan dan siapapun pejabat yang mengurusin kami mau Universitas UIN Jakarta misalnya, yang saya pimpin, kami terkendala ini, maka kemudian ini keputusan kami.
Kami hanya menerima mahasiswa 100 tahun ini, tetapi kami akan yakinkan bahwa 100 orang ini bisa memberi jawaban untuk teknologi dan apapun di bidang mereka selama kami didik dia. Saya nggak pernah mendengarkan terobosan seperti itu, Pak Rektor. Akankah negara menanggung biaya operasional kalau kita misalnya mencari terobosan itu? Pak, tapi kan harusnya dicoba, Pak Rektor. Betul, tapi coba itu juga harus realistis, Bang. Yang seperti apa yang realistis? Kita menggaji karyawan, menggaji dosen, oke? Kemudian kebutuhan lab, kebutuhan praktek. Apakah kita akan membebankan dari diri sendiri atau ke mahasiswa? Itu Bang, yang realistisnya itu aja. Baru segitu loh yang kita belum kepada ekspansi riset, kerjasama dengan luar negeri. Enggak. Kita tadi ngomong gitu ya. Betul. Oleh perguruan tinggi sehebat apapun di UI, UGM, ITB, kalau Abang masih mengandalkan tadi dalam konteks UKT atau beberapa pelintiran usaha, ya seperti kondisi sekarang, baru 200 Bang rankingnya kan, baru 100 berapa itu tadi. Kalau setahu saya yang tertinggi itu 259 kalau nggak salah. Oke, saya banyak pertanyaan untuk bagian itu, tapi kita terbatas waktu. Saya ke Jogja dulu, Pak Fatul. Menurut saya ini harus kita bicarakan. Argumen dari Pak Rektor UIN, ya Pak Asep itu juga memang adalah sebuah problem. Tapi tadi saya tawarkan sebuah jalan keluar atau barangkali setidaknya ide yang harus kita perdebatkan. Tapi lagi-lagi kan beliau harus realistis. Saya dipilih sebagai rektor di UIN Jakarta, ada target-target. Kalau tidak, ntar gue dibilangin bohong selama jadi rektor. Silakan Pak Fatul. Ya, betul Bang. Jadi saya memahami itu yang disampaikan oleh Pak Asep tadi. Memang ada masalah anggaran. Cuma isunya adalah sebetulnya menaikkan anggaran. Kalau tiba-tiba ujungnya tambang itu yang saya belum ketemu logikanya. Oke. Sehingga kami ini kan swasta, Bang. Sejak lahir ini kan mandiri Bang. Setiap inci tanah yang kami tempati ya harus hasil nama kami, bukan karena pemberian dari pihak lain. Sehingga kami mencoba mencari cara bagaimana supaya tetap bisa menjalankan pendidikan berkualitas, tetap terjangkau. Sorry kalau boleh saya tanya, ini pertanyaan saya nggak tahu ini, mudah-mudahan tidak dianggap kurang ajar nih. Seberapa kaya sih UI hingga kemudian begitu percaya diri menolak tawaran yang menggiurkan seperti ini? Ini bukan soal uang Bang, ini soal menjaga nilai yang kami sepakati yang kini benar. Bukan hanya soal uang. Kami nggak kaya Bang. Kami nggak kaya, tapi kami berusaha bagaimana menjadi bermartabat, Bang, merdeka, Bang. Nah, sehingga misalkan badan penyelenggara yayasan akhirnya mengembangkan beragam bisnis. Rumah sakit hampir 5, ada pom bensin 2, ada hotel, ada apotek. Ini kan namanya bisnis-bisnis yang cenderung bersih lah, Bang. Nah, ketika kita memang sampai hari ini kontribusinya belum banyak, tapi ke depan kami membayangkan pendapatan dari bisnis itu dapat mendukung sisi pendidikan di UI. Nah, dari usaha yang Anda kelola itu bisa menutupi total berapa persentase dari kebutuhan pembiayaan agar kemudian UI bisa seperti sekarang? Belum banyak Bang sampai hari ini Bang. Kami masih kalau mau jujur sebagian besar masih dari SPP. Dan kami mencoba tetap memberikan layanan yang berkualitas, tapi kan biaya masih terjangkau. 5 rumah sakit itu banyak loh, Pak Rektor. Betul, tapi kan ada yang mungkin kita punya hanya 20%, ada yang punya jadi ada bermacam-macam Bang. Sehingga kami membayangkan ketika kita bisa tadi mulai menyiapkan kira-kira ke depan, terus kemudian juga mengelola uang yang ada. Sampai hari ini kami masih cukup Bang, masih cukup. Bahkan kami masih bisa memberikan beasiswa kepada sekitar 1.500 orang per tahun. Nah ini sesuatu lah kami. Kami swasta, kami biayanya tidak sangat mahal selama pandemi, bahkan kita nggak menaikkan biaya misalkan. Tapi masih bisa ya, memang harus mencari Bang, termasuk mungkin penghematan dan lain-lain. Saya tidak sedang mencoba untuk membuat sebuah memperbesar garis perbedaan tanda petik antara Anda dengan perguruan tinggi negeri. Tapi kok sikap Anda ini beda sendiri? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa perguruan tinggi negeri itu, perguruan tinggi swasta seperti UI Jogja itu
lebih siap menerima perubahan dan berikut dengan risiko yang dibebankan kepada mereka atau gimana? Sebelum menjawab, saya ingin katakan bahwa setiap perguruan tinggi itu unik, Bang. Termasuk juga basis nilai yang menjadi dasar pijakannya. Sama-sama swasta, juga saya tidak pernah mengasum mereka sama. Nah, cuma nilai yang kami yakini saat ini harus membuat kami bersikap. Nah, bisa jadi PT yang lain berbahagia juga dengan izin yang ada. Karena yang tahu, salah satu yang cukup kencang berteriak untuk menggolkan undang-undang ini atau masuknya perguruan tinggi dalam revisi undang-undang adalah APTISI, Bang. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Itu dia. Itu dia. Temen ini. Temennya Mas. Iya. Ya, jadi bermacam-macam nilai yang mendasari kami hidup ini, Bang. Ada yang memang cenderung komersial, ada, saya tahu lah. Gitu. Ada yang lebih idealis, ada. Cuma ini saya melihat, Bang, jadi pola pikir seperti ini tidak lepas dari rezim pemikiran neoliberalisme, Bang, dalam sektor perguruan tinggi. Yang ini juga saat ini dianut oleh negara kita. Yang salah satu indikasinya atau anak kandungnya bahkan adalah korporatisasi pendidikan tinggi. Kita tidak bisa lari, saya yakin. Dan saya juga melihat susah lari dari neoliberalisme. Tapi kita bisa membuat perlawanan-perlawanan kecil, kira-kira seperti itu. Penolakan kami, ini bagian dari perlawanan kecil kami, Bang. Itu dia, kenapa sampai kami mencoba untuk mengkritisi ini, Pak Fatul, karena problem kita ini termasuk kritik yang lahir dari forum saya dan lembaga penelitian saya di Nagara Institute itu adalah kemana perguruan tinggi ketika begitu banyak problem di negara ini, ya kan? Itu yang kita tunggu. Tetapi kemudian yang muncul dari perguruan tinggi itu ya tentu saja saya mencatat beberapa nama lah, ya yang muncul berbeda frame dengan kebanyakan gitu. Tapi adalah bagaimana kemudian begitu mudah menyerahkan diri kepada ya kita sebutlah kekuasaan misalnya gitu ya. Nanti kita akan masuk pada poin ketiga yang Anda maksud. Tetapi maksud saya apa sebenarnya yang kita bisa gambarkan dari sini Pak Fatul? Kenapa kemudian perguruan tinggi tidak juga bisa menyadari bahwa problem ini seharusnya mereka mengambil peran yang besar dan kemudian masuk pula pada isu ini dan keinginan untuk mendapatkan kue besar ini itu membuat kita semakin kehilangan harapan loh Mas. Justru itu Bang, pekerjaan rumah perguruan tinggi masih banyak Bang. Kalau dicokin dengan tambang, saya justru khawatir ada kebocoran energi di tempat yang tidak seharusnya. Kebocoran energi yang di tempat yang tidak seharusnya. Ya. Bagus. Ya, itu Bang. Oke, kita dapat poin dari Pak Fatul. Jamil, Ya. pada akhirnya kita akan masuk pada poin penting dan ini senapas dengan forum saya adalah sebenarnya apa yang melatari kemudian tiba-tiba pemerintah seperti begitu baik hati. Ada banyak catatan. Dan tadi Pak Rektor UII Jogja sudah mengatakan pada poin 3 tadi, ya kan? Menurut Anda, ini sebenarnya isu ini tadi kan disebutkan, Pak, itu yang paling aktif itu adalah APTISI. Teman-temannya Pak Fatul sendiri gitu ya. Tetapi dari sisi pemerintah, Anda bisa share nggak kepada kita di sini? Itu siapa sih yang paling gregetan memberikan izin seperti itu dan apa alasannya? Dari sisi pemerintah. Iya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya draftnya kan dari DPR, Bang. Oke. DPR mengklaim ini adalah usul DPR. Oke. Yang mereka ada istilah DPR itu usul terbuka itu. Nah, salah satunya adalah ada yang mengusulkan bahwa tambang untuk perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat ini tak lebih dari semacam smoke screen dari persoalan panjang tambang selama ini yang ada. Kalau kami di Jatah melihatnya begitu. Kenapa? Kami melihat bahwa tambang di Indonesia itu tidak kecil, Bang. Sekarang itu udah hampir mencapai 10 juta hektar. Seluruh tambang di Indonesia? Ya, batu bara dan mineral. Minerba aja, migas belum. Oh, oke. Nah, setengahnya itu batu bara. Nah, kalau kita periksa lagi, kenapa tambang yang begitu besar, begitu banyak, kok tidak mensejahterakan? Kita bisa cek 2 tahun terakhir misalnya. Apa yang muncul? Kita dipertontonkan dengan cerita-cerita apa? Satu dirjen minerba aktif, satu mantan dirjen terseret korupsi tambang di PT Timah dan di Blok Mandiodo itu. Nah, satu korupsi saja misalnya di PT Timah itu kan setengah dari 20% APBN kerugian negaranya. Artinya apa? Ada hal-hal yang tidak dimaksimalkan di sini.
Pertama, anggaran perguruan tinggi saya setuju dengan Pak Rektor tadi, tidak pernah dimaksimalkan 20% itu. Lalu kemudian persoalan tambang kita dirampok, belum lagi kita belum bicara yang ilegal, Bang. Nah, kita dirampok, kekayaan kita dirampok secara terbuka oleh para mafia. Negara tidak menegakkan hukumnya. Makanya saya tempatkan di awal tadi saya bicara soal kedaulatan negara harus punya izin. Kenapa? Karena saya pikir kalau itu ditegakkan, kemudian perguruan tinggi turut menjadi bagian yang mengawasi selama ini ya, harusnya, dan mengarahkan benar-benar itu masuk ke pendapatan negara, saya kira perguruan tinggi tidak butuh ngolah tambang. Kita dapat sumber yang lebih dari cukup, Bang. Dari apa yang Anda pahami, karena Anda berada di lapangan ya, saya percaya betul teman-teman di Jatam itu detail. Kan Anda juga sarjana ya? Apalagi sarjana pertambangan juga kali? Hukum pertambangan gitu ya. Menurut Anda, dengan seluruh argumen tadi dari Pak Asep itu mengatakan kami punya jurusan tambang segala macam, menurut Anda sesederhana itu enggak dalam hal pengelolaan tambang ini? Saya kira tidak sederhana, sangat-sangat rumit. Memang kalau kita lihat metode tambang itu kan sederhana, tinggal gali, ambil, lalu pergi ya. Apalagi kan ini bukan tambang, batu bara ya, ini adalah apa tadi? Mineral. Mineral gitu ya. Nah, mineral itu akan lebih rumit karena dia harus butuh smelter. Kita nggak bisa jual tanpa smelter atau dia jual ke smelter. Yang juga ujungnya adalah, mohon maaf, paling banyak Tiongkok kan di Republik kita. Anda yakin nggak? Katakanlah misalnya kita berandai-andai. Pemerintah sudah memutuskan dan teman-teman perguruan tinggi mengatakan kami nggak bisa loh menciptakan kader bangsa yang mantap kalau anggarannya seperti ini terus. Anda yakin mereka bisa tegak dengan seluruh keyakinan tentang bangsa dan negara merah putih di hadapan para mafia tambang dengan jaringan-jaringan mereka yang sudah Anda kritisi selama ini? Saya kira tidak. Buktinya undang-undang minerba bisa mereka revisi suka-suka kok. Pemilik kontrak karya dan PKP 2B dan itu juga akan diperebutkan. Ormas keagamaan berebut PKP 2B batubara, perguruan tinggi nanti akan berebut kontrak karya. Yang notabene wilayah awal kontrak karya itu adalah punya perusahaan-perusahaan swasta raksasa di Republik ini. Mereka akan berkonflik terbuka. Itu satu hal. Lalu yang kedua, mereka akan berkonflik terbuka terhadap rakyat juga. Karena seluruh wilayah itu adalah wilayah konflik. Tambang ini rumit. Dia korupsinya panjang, Bang. Mulai dari korupsi perizinan di AMDAL tadi dan sebagainya. Kesimpulan Anda, seluruh visi misi perguruan tinggi bisa terancam kalau kemudian mereka masuk ke sini. Pengabdian masyarakat dijungkir balikkan logikanya menjadi konflik dengan masyarakat. Pak Asep, Pak Rektor, saya yakin betul bahwa gugatan publik itu teman-teman dengarkan ya, terutama yang berpikir bahwa ini salah satu jalan keluar. Kita juga tidak bisa menafikan itu. Keluhan Anda kan juga harus kita dengarkan. Bahasanya beginilah, jangan tuntut kami terlalu banyak kalau kalian tidak bisa memberikan banyak. Kan begitu kan kira-kira. Tapi ternyata tidak sesimpel itu, Pak. Iya. Pertanyaan utamanya itu adalah tak ada jaminan ternyata bahwa Anda menjadi pengelola tambang yang baik. Khawatirnya malah masuk pada jaringan-jaringan yang setiap hari muncul di media hari-hari. Iya. Tapi ada paradoks. Seperti apa? Kita merelakan tambang dirampok katanya. Nah, itu ada paradoks. Okay. Bagi saya paradoks. Kita sebenarnya bukan ingin menyelamatkan, ingin menghindar dari tanggung jawab. Seolah-olah kita bebas kan, terbebas. Tapi sebenarnya kita membiarkan itu berlangsung, dalam tanda kutip dia dirampok. Emang Abang selama ini melihat perguruan tinggi dalam arti membeok, itu loh yang harus kita lihat sebenarnya. Artinya Anda yang mengatakan daripada mereka yang rampok lebih baik kami yang kelola. Iya. Wow, itu perlu juga kita pertimbangkan. Iya. Makanya saya bilang negara harus berdaulat. Nah, negara yang hadir mendampingi, mengontrol. Daripada sekarang membiarkan. Sekarang pecatannya. Sekarang tambang ini selama ini dinikmati oleh siapa? Itu pertanyaannya. Oh, tahu gitu. Oh, perguruan tinggi harus bersih. Padahal yang menjadi kingmaker, think tank siapa? Pasti dari perguruan tinggi. Orang-orang yang masih tadi buat AMDAL gitu kan. Hukum dan sebagainya. Tapi pertanyaannya karena dia bukan pengelola, sehingga hanya bagian-bagian tanda tangan misalnya itu kan. Nah itu loh Bang. Oke, kita masuk pada isu atau varian dari isu ini yang merupakan karakternya dari APU. Tadi Pak Rektor Pak Fatur sudah mengatakannya poin ketiga. Saya simpan pada bagian akhir memang.
Perilaku kekuasaan di dunia ketiga atau negara-negara dengan mekanisme dan karakter demokrasi yang tidak cukup matang, cara-cara yang yang aneh-aneh itu sering dilakukan, terutama untuk membungkam, kata yang paling sering digunakan mahasiswa ini, membungkam kreativitas dan kemerdekaan ruang publik. Salah satunya adalah dengan memberikan makanan empuk. Tadi Pak Fatul sudah mengatakannya. Anda setuju soal itu? Bang, kritik dalam zaman sekarang, dunia digital itu tidak bisa dibendung. Salah satu contoh yang terjadi kasus di kami, ada jembatan penyeberangan. Di kampus itu? Ya, Oke. Kan tahu kan? Ya. Itu hanya oleh viral kan ya. Pemda datang ke kami Bang, inisiatif. Bukan karena kami manggil, karena dia dari kritikan itu. Jadi sekarang ini unsensor betul kata aku. Betul, unsensor. Ya, sekarang itu tidak bisa lagi demo gitu, gak bisa Bang. Bukan zamannya lagi. Semua bisa terkontrol. Sekarang pagar laut, siapa tahu? Kan dari viral. Oke. Gak bisa Bang dengan gerakan, bisa demo ke Senayan, udah gak musim. Zaman sekarang udah viral gitu, udah langsung tertembak. Jadi kita juga harus pola kritik beda, harus diubah ya karena pola kritik dalam konteks ke negara kemana harus diubah. Tidak lagi sekarang gerombokan naik bis, naik angkot, datang ke Senayan. Memang itu iya, tapi justru yang paling berpengaruh adalah dengan tadi viral tadi tuh, dengan cara di medsos segala macam. Artinya kalaupun misalnya ada anggapan bahwa kita akan dibelenggu di kerangkeng itu tidak cukup valid ya untuk itu. Sudah dunia sekarang udah berubah. Jadi kita harus berubah mindset cara kritik. Pola kritik anak muda, anak mahasiswa sekarang juga beda. Cara belajarnya juga beda. Terakhir Pak Rektor, emang yang dijanji nanti dikelola itu untuk Anda itu yang mana? Konsorsium mana? Di mana gitu? Loh, Abang saya juga baru tahu apa itu kan terkait dengan isu itu bagi kita kan ya ada semilirnya kan. Makanya kan takutnya juga kita berbusa-busa di sini bahas, ternyata barang itu kagak ada gitu. Iya baru dengarnya Bang. Oke. Berarti apa? Nggak ada ya, belum ada kejelasannya. Ya saya belum dapat info artinya didekatin atau belum tahu. Belum ada ya? Belum ya. Tapi kalau misalnya ditawarkan atas berbagai pertimbangan yang tadi Anda katakan itu diterima ya? Kita terima dengan konsorsium Bang. Konsorsium? Harus konsorsium. Harus konsorsium. Bukan maksudnya UIN ngelola sendiri, UI ngelola sendiri. Tidak. Harus Tidak, konsorsium. Oke. Pak Fatul, Anda tadi yang memulainya. Ini berbahaya nih atas nama kemerdekaan berpendapat segala macam. Saya minta Anda bertanggung jawab dengan itu. Ya, Bang. Silakan. Ya, ini bermula dari relasi kuasa, Bang. Antara perguruan tinggi dengan negara. Saat ini kan relasinya tampaknya atas bawah, Bang ya. Dan bahkan misalnya di PTN lah, pimpinan perguruan tinggi yang menentukan siapa. Ya betul. Suara dari warga kampus yang diwakili. Tapi 35% oleh menteri, Bang. Artinya apa? 35% itu angka yang sangat menentukan. Oh, menentukan banget. Nah, saya tidak tahu di Kemenak tempatnya Pak Asep tapi berbeda lagi itu. Mungkin lebih besar lagi gitu. Berapa persen Pak Asep? Saya celah aja dulu. Berapa persen? Sama juga? Apanya? Kewenangan Menteri Agama untuk penentuan rektor di... Ada komselnya. Tim komsel. Komsel dulu, dari komsel itu ada ranking. Baru hasil ranking itulah yang ditentukan. Tapi besaran persentase suaranya berapa? Dari mana? Tidak ada persentase Bang, kan diutus dari senat, fakultas, di perguruan tinggi, dikirim ke kementerian menyeleksi dari komsel itu, kemudian dari 3 besar baru ditentukan oleh menteri. Menteri yang menentukan. Dari 3 besar. Beda model ternyata, Pak Fatul. Monggo silakan lanjut. Bang, ketika relasi kuasa itu menjadikan perguruan tinggi menjadi subordinat, maka ini dalam posisi yang lemah, Bang. Itu satu. Sehingga perlu mengubah cara pikir. Bisa jadi mengubah peraturan yang ada agak susah, tapi kita punya contoh lah di masa lampau. Waktu Pak Malik Fajar menjadi menteri misalkan, saya dapat cerita dari Allahyarham Pak Jera, seniornya Pak Asep, bahwa Pak Malik Fajar tidak pernah menggunakan hak 35% itu, Bang. Meskipun dia punya. Artinya tanpa menunggu perubahan peraturan,
beliau membuat manuver yang baik. Nah, ketika relasinya masih sedemikian kuat, maka akan sulit Bang membayangkan perguruan tinggi yang dalam tanda kutip tadi ditentukan pimpinannya oleh negara itu bersuara dengan lantang Bang jika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara, DPR, Presiden, dan lain-lain. Dan kita sudah menjadi saksi lah di penghujung 2023, di awal 2024. Kita bisa lihat, saya punya dokumentasinya. Kami sedang siapkan buku, Bang, hasil kompilasi pernyataan sikap perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan lain-lain terkait dengan kondisi saat itu. Ternyata tidak banyak, Bang, yang bersuara, Bang. Nah, bisa jadi karena relasi kuasa yang tadi perlu dibongkar. Nah, mengubah pola pikir juga terkait dengan bagaimana pemerintah memandang perguruan tinggi sebagai rumah para intelektual. Seharusnya kalau ada intelektual publik di perguruan tinggi bersuara, mengkritisi, memberikan masukan, memberikan perspektif lain, itu sampai dengan sukacita ada Bang. Bukan tidak sebaliknya, bahkan ada yang dikriminalisasi ya. Nah, ini kan jadi masalah. Seharusnya ketika itu dianggap sebagai suara-suara jernih dari kampus, didengarkan dengan baik, tidak hanya didengarkan, tapi juga jadikan konsideran dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan lain-lain. Pak Fatul, saya ingin menyampaikan sesuatu. Tempat ini sering mendapatkan informasi nih, baik yang legal maupun kadang-kadang saya meragukan ini legal apa tidak gitu kan. Salah satu menyangkut dengan isu ini adalah sikap APTISI itu, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta itu tampaknya koheren dan atau bertautan dengan beberapa agenda yang senafas dengan itu. Apa yang saya maksud adalah perguruan tinggi swasta itu kan milik swasta. Oke? Nah, maka kemudian kenapa sampai APTISI yang begitu bersuara? Karena si pemilik dari perguruan tinggi itu yang notabene adalah, kita sebut saja lah pengusaha ya, yang masuk ke dunia pendidikan itu kemudian melihat bahwa ada ruang untuk mengelola tambang melalui mekanisme pendidikan tinggi. Apakah Anda mendengar itu? Saya belum mendengar Bang, cuma saya bisa percaya dalam artian seperti ini, bahwa nilai pijakan perguruan tinggi swasta itu berbeda Bang. UI ini milik umat, nggak ada pemiliknya Bang. Kalau kita dapat sisa usaha ya kembali ke UI, tidak kemudian dibawa pulang rektornya, tidak sama sekali tidak. Nah, sehingga memang akhirnya bagaimana nilai pijakan perguruan tinggi yang diputuskan, ditetapkan, disepakati itu akan banyak kebijakan turunannya, Bang, keputusan turunannya. Mas, saya mohon maaf harus bertanya soal ini. Anda yakin sikap Anda itu tidak akan berubah? Jangan sampai kemudian seperti sebuah ormas itu yang awalnya kelihatan itu keras menolak, tiba-tiba menerima juga gitu. Baik, saya mohon dukungan dan doanya dari Bang Akbar. Sudah konsisten. Nah, dan nanti kan ini pernyataan publik loh Bang. Ya tentu saja, makanya. Saya berubah, bisa jadi bahasa Jawanya dibolehkan Bang, dibolehkan Bang. Berapa perguruan tinggi yang bersikap sama dengan Pak Fatul? Saya tidak tahu banyak di Jogja ini, ada yang suka tegas, dari kawan-kawan Katolik cukup tegas juga. Saya juga komunikasi dengan kawan-kawan di Balikpapan cukup tegas juga, tapi menolak tidak banyak. Iya. Oke. Bapak-bapak, terima kasih loh perdebatan dan pembicaraan yang menurut saya perlu kita teruskan di sebuah bangsa yang sedang bertumbuh ini. Prof. Fatur dari Jogja, nanti kalau saya ke Jogja tak kontak J. Ya, kita ngobrol. Betul. Ya. Pak Kang Asep, Pak Rektor di Jakarta, terima kasih telah share dengan kita, dan Adinda Jamil. Tentu saja kita harus mengkritisi ya, sebab ini menyangkut dengan masa depan anak-anak kita, terutama para kita bertiga nih. Kalau Jamil sih mungkin masih bisa menikmati 20 tahun yang akan datang. Kita udah terlalu tua untuk itu. Terima kasih telah hadir di sini. Pemirsa, itu pembahasan kami. Ini tidak bisa berakhir di sini saja. Ini baru 3 suara nih. Mau tidak mau kita harus terus berbicara agar kemudian kita bisa yakinkan diri kita bahwa ada yang tersisa untuk masa depan anak kita. Kita harus berpikir seperti itu. Maka untuk itu kita harus jamin bahwa kita harus terus-menerus bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.